Bismillahirrahmanirrahim. 4 sifat qiyamu binafsihi. Qiyam artinya berdiri, binafsihi dengan sendirinya. Qiyamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri gitu. Ini arti aslinya ya. Tapi menurut ulama tauhid tidak boleh diartikan demikian. Tapi jangan diartikan berdiri sendiri. Nanti kalau diartikan begitu, takutnya ada yang punya anggapan Allah dirinya pakai apa, kan itu. Ntar takutnya malah menganggap Allah punya kaki untuk berdiri misalnya. Maka jangan diartikan berdiri sendiri. Tapi menurut ulama tauhid ya, sebab arti tersebut memberi kesan bahwa yang tadinya tidak ada kemudian mendirikan dirinya, yang mana itu mustahil. Arti qiyamu ialah wujud Allah dengan zatiyah. Nah ini arti salafiyahnya ya. 1, wujud Allah tidak membutuhkan tempat. 2, wujud Allah tidak butuh zat lain untuk menciptakan. Itu makna salafiyahnya. Dalam arti Allah tidak butuh tempat, bukan berarti Allah tidak tempuh tempatnya. Bukan pula tidak punya tempat. Semuanya adalah milik Allah ya. Tapi Allah tidak butuh itu gitu. Kayak begini, juhud itu artinya orang yang hatinya sudah tidak berkaitan dengan dunia. Itu juhud ya. Jadi orang juhud itu adalah orang yang hatinya sudah tidak ada keterkaitan dengan dunia. Itu juhud. Kira-kira juhud itu adanya pada orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya. Orang miskin bisa nggak juhud? Kenapa? Karena dunianya juga nggak ada. Karena yang disebut juhud itu apa? Hatinya tidak ada keterkaitan sama dunia. Kalau dunianya kagak ada, kayak yang miskin, mau gimana juhud kan gitu ya, secara logika. Maka itu jangan diartikan orang juhud itu harus miskin, enggak. Bahkan orang juhud itu harus kaya. Cuma dunia sedikit pun tidak mengganggu hatinya gitu. Seperti ini ya. Ini semua alam milik Allah. Tapi Allah nggak butuh sama alam gitu. Orang juhud itu orang yang kaya, tapi dia nggak ada ketertarikan sama dunia gitu. Yang parah yang gimana coba? Udah mah miskin, nggak juhud. Nah itu yang kacau mah ya. Yang hebat kan orang kaya juhud, orang miskin bisa nggak juhud? Nggak bisa kan ya, karena nggak ada dunianya. Maka jadi lebih parah kalau orang miskin tidak juhud. Kamu suka ngehayal nggak pengen punya mobil bagus? Nah itu yang parah, itu yang begitu ya. Kan yang keren mah orang yang punya Alphard, orang yang punya Ferrari, tapi itu Alphard dan Ferrari tidak pernah sedikit pun singgah di hatinya, nggak pernah. Nggak pernah keingetan itu Alphard, nggak pernah. Bahkan ketika Alphardnya hilang juga, sudah santai aja. Itu orang juhud begitu. Yang parah orang kagak punya mobil, tapi tiap hari otak dan hatinya mikirin mobil mulu. Sampai lagi sholat ingat mobil. Nah itu yang kacau ya. Kasihan ya. Udah mau mobilnya kagak ada, hatinya pun diperbudak oleh mobil. Kasihan banget ya.
Tapi artinya juhud itu di yang miskin harus juhud, yang kaya juga harus juhud. Cuma kalau dibanding-banding harus lebih juhud yang kaya dong dibanding yang miskin. Yang miskin mah juhud. Atau apa yang mau dijuhudinnya, dunianya juga gak ada. Kalau orang yang kaya mah juhud pantas, dunianya ada gitu ya. Yang lebih kagak pantas lagi udah mah miskin kagak juhud. Nah gitu ya. Itu sifat-sifat seperti itu dilatih ya. Juhud, qanaat, ridho, sabar, ikhlas. Nah, itu dilatih. Pelan-pelan diterapin di hati kita. Karena tanpa itu nggak dapat ketenangan hidup kita. Capek terus diperbudak jadinya gitu. Apalagi kalau kita lebih memilih hidup sederhana, nah itu lebih enak lagi. Kayak Nabi, walaupun kunci dunia sudah dikalungkan di leher Nabi, tapi apakah Nabi memilih dunia? Kan enggak. Padahal kalau Nabi pengen kaya, aduh, bukan cuman Indonesia, sedunia sama Allah dikasihin buat kangjeng Nabi. Tapi Nabi nggak mau, nggak memilih itu. Nabi lebih memilih rumahnya pakai pelapah korma, tidurnya di atas pelapah korma, kamarnya juga sempit. Kalau Nabi sholat malam, Siti Aisyah kakinya harus ditekuk karena nggak muat buat Nabi sujud. Berarti saking sempitnya rumah Nabi. Padahal kalau Nabi pengen kaya, gampang banget atau kunci dunia udah ada di Nabi kan gitu. Jadi sederhana sebetulnya lebih bagus. Sehingga sahabat anu di Banten teh Abu yang Munpasir ya, itu salah satu ulama juhud Banten ya. Padahal hartana kalau dia pengen kan gitu ya, wah ya, uangnya sudah tidak berseri kalau dia pengen. Tapi dia lebih memilih di saung nyepipnya, diamnya di saung gitu, di kebun berarti. Apa di perkampungan? Di pinggir kampung. Nah, tapi rumahnya ya tempatnya saung gitunya, bukan rumah permanen berarti ya. Itu salah satunya Ki Munpasir di Banten, ulama-ulama juhud gitu. Tapi lagi-lagi ya, kalau ada yang kaya juga jangan bilang oh itu orang kagak juhud, enggak. Karena Imam Ghazali itu kaya raya ya. Imam Ghazali itu kan ulama sufi tapi kaya raya. Kuda Imam Ghazali itu semahal-mahalnya kuda. Pakaian Imam Ghazali itu semahal-mahalnya pakaian saat itu ya. Ya kalau sekarang mungkin mobilnya juga Mercy yang harga 4 miliar gitu. Paling bagus. Bajunya juga jubah-jubah bermerek. Tapi itu ulama juhud dan luar biasa ya Imam Ghazali. Sampai suatu hari Imam Ghazali ketika di perjalanan ketemu sama orang kafir miskin. Orang kafir miskin itu ngelihat Imam Ghazali protes. Akhirnya diberhentiin sama si kafir miskin. Imam Ghazali, kata nabimu surga ini, dunia ini adalah neraka, penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini berarti orang Yahudinya tahu hadis Nabi mungkin ini ya. Maksudnya mau protes lah gitu ke Imam Ghazali. Dia nggak tahu Imam Ghazali itu Hujatul Islam, ulama besar. Gelarnya juga Hujatul Islam ya, argumentasinya agama berarti kan begitu ya. Siapa yang nggak terselesaikan masalah dengan Imam Ghazali? Siapa yang bisa menang debat sama Imam Ghazali? Namanya juga Hujatul Islam. Diprotes, wahai Imam, kata nabimu dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Tapi kok ini realitasnya kok berbeda banget 180 derajat. Kamu yang Islam malah gagah,
dengan kuda dan pakaianmu yang mahal, aku yang kafir malah kere, kata dia begitu. Dari sononya mau ngedebat gitu ya. Kan begitu ya hadis Nabi, ad-dunya sijnul lil mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Kan begitu ya. Apa kata Imam Ghazali? Kafir, aku dengan kemewahanku saat ini, dengan kuda mahalku dan pakaian mahalku, dibanding dengan nanti kenikmatanku masuk surga Allah di akhirat, nggak ada setai kukunya acan. Segini teh bagi kami mah miskin gitu, sengsara segini teh bagi kami mah. Karena nanti kenikmatan di surga, wah, nggak bisa dibandingin dengan kekayaanku hari ini di dunia gitu. Jadi segini teh buat kami mah tersiksa, miskin gitu. Dan buat kamu, miskinnya kamu hari ini, nggak punya apa-apa kamu hari ini, tersiksanya kamu hari ini dibanding dengan nanti siksa neraka di akhirat, nggak ada apa-apanya. Segini teh buat kamu mah surga gitu. Kalau dibandingkan dengan beratnya siksaan neraka. Nah ini ya cerdasnya Hujatul Islam ya. Ya kan ya. Sekaya-kayanya kita dibanding kenikmatan surga, ada bandingannya enggak? Jauh ya. Sekaya apapun kita di dunia masih dianggap miskin. Tapi sesusah-susahnya orang kafir di dunia dibanding nanti susahnya siksaan neraka, nggak ada bandingannya kan ya. Tetap sesusahnya dia di dunia, buat dia mah surga enak begitu teh gitu. Jadi artinya juhud itu ya di orang yang punya dunia gitu, tapi hatinya tidak pernah terkait sedikit pun tentang dunia. Kita mah hilang 20.000 juga bisa seminggu ingatnya ya. Wah, hilang duit 20.000 juga seminggu, bisa seminggu. Apalagi kalau hilangnya 100.000, udah nyesel banget. Tadi lemari kagak dikunci, hilang duit gua 100.000. Itu bisa seminggu keinget-inget, cuman 100.000 ya. Orang mau hilang Alphard, hilang miliaran, santai aja. Yang juhud ya, yang juhud nggak ngaruh dia. Harta dari Allah diambil lagi sama Allah, emang apa kan gitu. Ilmunya kayak tukang parkir kan gitu ya. Kita menyikapi dunia itu kayak tukang parkir. Tukang parkir di mal-mal, mobil banyak masuk ke tempat parkir dia, puluhan ratusan mobil, mereknya juga mahal-mahal. Apa dengan itu tukang parkir sombong? Sombong gak? Kamu pernah ketemu gak sama tukang parkir sombong? Gak ada ya, tukang parkir gak ada yang sombong. Walaupun di tempat parkir dia ngejejer mobil mahal ratusan, gak ada yang sombong. Terus nanti kalau udah sore, yang punya mobil ngambil mobilnya, habis itu mobil di tempat parkir dia, apa tukang parkir sedih? Kagak. Yang ada malah apa? Bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena titipannya sudah diambil. Kalau kamu habis titipin emas 10 kilo, tenang gak? Enggak tenangnya kenapa? Takut ada yang ngambil kan. Malam juga gak bisa tidur kan, pegangin aja kan begitu ya. Wah, takut hilang. Begitu Abi pinta, mana Mas Abi sini, bahagia gak pas Abi pinta? Alhamdulillah, beban gua hilang kan gitu ya. Tukang parkir ketika mobil banyak nggak sombong. Kenapa nggak sombong? Padahal mobilnya banyak di tempat parkir dia mahal-mahal, tapi dia nggak pernah sombong, nggak pernah belagu dengan mobil yang ada. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan milik saya, itu hanya
Masa harus sombong dengan barang titipan? Malu atuh. Begitu diambil sama yang punya enggak sedih. Kenapa enggak sedih? Malah bahagia. Artinya bebannya sudah hilang. Begitu harusnya kita nyikapi dunia. Dikasih kaya enggak sombong, dikasih pintar enggak sombong, jadi pejabat enggak sombong, karena itu titipan Allah, amanah. Begitu kekayaannya diambil, hilang, bangkrut, jadi kerek, enggak usah sedih. Jangan hilang 20.000 3 hari masih kepikiran, ngapain 20.000 masih. Harusnya apa? Alhamdulillah duit saya hilang ya Allah. Jauh banget ya, kontras banget ya jiwa kita ya dengan orang-orang zuhud ya. Kita malah terbalik, jadi orang kaya belagu dengan kekayaannya. Kenapa dia belagu dengan kekayaannya? Berarti dia merasa itu adalah milik dia, padahal itu hanya titipan. Waras gak kalau tukang parkir belagu dengan mobil yang diparkir di tempat dia? Waras gak? Idih, gak tahu malu, kan gitu kan? Ih, bang, gak tahu malu, itu mobil siapa dibangga-bangga gitu. Allah sama ke kita begitu. Allah ngasih kekayaan, Allah ngasih pangkat, jabatan, terus kita belagu dengan jabatannya. Kata Allah, idih gitu. Gak tahu malu, itu pejabat, itu kan boleh ngasih gua, ntar gua ambil gitu. Itu ya, itu cara ngelatihnya. Obong-obong punya muka paling cantik, belagu dengan kecantikannya misalnya. Obong-obong paling ganteng, sama yang jelek dikit ngehina misalnya. Obong-obong kulitnya paling glowing, ngelihat yang kulitnya burik ngehina misalnya. Kata Allah apa? Ini gak tahu malu, itu kan kecantikan, kegantengan, keglowingan milik aku. Gue cabut kecantikannya. Coba itu dikasih bopeng, mau gimana? Gara-gara sombong ya. Jangan malu, jangan kalah sama tukang parkir kan gitu ya. Tukang parkir aja keren banget, nggak ada sombong, nggak ada sedih ya, santai kan gitu ya. Ya, jadi balik lagi, Allah itu bukan berarti nggak punya tempat. Allah kan pemilik semua tempat, semua alam, tapi Allah tidak butuh itu gitu. B. Dalil sifat qiyamu, dalil akliyah. Dalil akli yang menunjukkan wujud hidup Allah, tidak butuh tempat, tidak butuh zat lain mencipta, ialah satu, bila mana adanya Allah diperkirakan memerlukan yang menciptakan, pasti hal ini akan mengakibatkan daur sama tasalsul kayak tadi ya, kayak bako dan kidam ya. Kalau Allah butuh yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah butuh yang menciptakan lagi, kan gitu ya. Maka akan terjadi daur kalau tidak tasalsul gitu ya. Jelas itu. Dua, bila diperkirakan Allah butuh tempat, apakah mahal atau makan, pasti Allah termasuk johar atau arod, benda baru yang adanya butuh pencipta. Maka hal ini pun mustahil. Tetaplah Allah qiyamuhu binafsihi. Jelas ya. Dalil naklinya sekarang Al-Ankabut bareng. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah yang maha kaya, tidak butuh alam semesta. Atau Al-Baqarah 255. Allah ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan kekal, berdiri tanpa bantuan yang lain. Ya. Terus D, golongan yang mentiadakan qiyamu binafsi atau disebut khawarij. Nah ini khawarij nih ya, kelompok khawarij. Jadi khawarij itu adalah orang yang mengingkari sifat-sifat yang wajib di Allah, namanya khawarij. Satu, kelompok pertama ya, disebutnya Nasrani. Orang kafir Nasrani. Siapa mereka?
mereka adalah yang merubah kitab Injil. Orang Nasrani itu ya, orang yang merubah kitab Injil. Kitab Injil itu kitab Nabi apa? Nabi Isa. Jadi orang Nasrani itu adalah umatnya Nabi Isa ya, Nasrani ya. Mengapa mereka jadi kafir? Di antaranya tentang sifat Allah, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu trinitas, rangkaian dari 3 oknum jirim, di antaranya jelmaan wujud Allah, jelmaan ilmu, jelmaan hayat. Atau yang kemarin ya, Tuhan Bapa disebutnya apa? Allah. Tuhan Ibu, Bunda Maria. Tuhan Anak, Yesus. Nah gitu. Jadi dia menganggap Tuhan itu ada 3. Kalau orang Nasrani menganggap Tuhan itu ada 3, bertentangan nggak dengan qiyamu binafsihi? Dengan sifat qiyamu binafsihi bertentangan nggak? Orang Nasrani menganggap Tuhan itu 3, bukan 1. Bertentangan gak dengan sifat qiyamu binafsi? Bertentangan lah. Kok kamu ragu sih? Kan ini kita lagi menjelaskan orang-orang yang bertentangan atau khawarij dengan qiyamu binafsi. Bertentangannya di mana? Tadi qiyamu binafsi itu artinya gimana? Allah tidak butuh tempat dan tidak membutuhkan yang mengadakan. Berarti kalau Allah 3, berarti Allah butuh apa? Hah? Kalau Allahnya 3, berarti Allah butuh apa? Awas. Qiyamu itu kan artinya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh yang mengadakan. Berarti kalau orang Nasrani punya keyakinan Tuhan itu 3, berarti kan dia menyimpang ya, menyimpang dari qiyamu binafsihi. Nah, berarti menyimpangnya dari segi apa? Berarti kalau Allah 3, Allah butuh apa? Nah, butuh yang menciptakan, nggak butuh tempat. Kan Allahnya 3. Itu kesalahan orang Nasrani. Allahnya 3, berarti kalau Allah 3 ada yang mengadakan dong, ya kan? Itu Yesus lahirnya dari siapa? Bunda Maria. Berarti Allah ada yang mengadakan. Sedangkan qiyamu binafsihi, Allah tidak butuh yang mengadakan. Berarti yang menyimpangnya dari segi yang mengadakan, gitu. Bukan tempat, bukan. Orang Nasrani enggak nyebutin tempat, enggak di sini. Dia hanya melanggar. Sebetulnya Tuhan itu tidak butuh yang mengadakan, tapi kalau kata dia mah butuh. Karena kata dia ada Tuhan anak. Berarti kalau Tuhan anak butuh ibu dong yang melahirkan, gitu. Di situ ya penyimpangannya ya. Ada juga ayat yang menunjukkan kesalahan kafir Nasrani dan Khawarij. Surat Al-Maidah bareng. Fabima naqdim misaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima ammawadi'i wa nasu hadzam mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u ala qa'inatim minhum illa qalilan minhum. Tetapi karena mereka orang Nasrani melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah firman Allah dari tempat, dari Injil maksudnya yang asli, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka
kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Mereka membelot dari ketentuan qiyamu binafsihi, bahwa Allah itu rangkaian dari 3 jirim, Tuhan Isa, Yesus yang berjirim. Nah itu ya. Jadi di antara, kalau dulu pengikut Nabi Isa itu benar karena ngikutin Injil asli gitu. Begitu Nabi Isanya itu kan ketika dikejar-kejar itu ya, mau dibunuh, terus Nabi Isanya diangkat ke langit, kemudian Allah menyerupai satu orang dari teman dia juga sebetulnya kan, yang diserupai seperti Nabi Isa, kemudian ditangkap, kemudian dibunuh, kemudian disalib. Kan asalnya kesalahan umat Nabi Isa ya, asalnya menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, kan itu kesalahannya ya. Padahal Nabi Isa itu udah dakwah, saya ini bukan Tuhan, Tuhan itu Allah, ayo kita menyembah Tuhan Allah. Tapi umatnya itu kagak ngerti, nggak bisa dibilangin. Tetap aja yang dianggap Tuhan itu Nabi Isanya. Kenapa Nabi Isa dianggap Tuhan? Karena dia lahir tanpa bapak, gitu masalahnya tuh. Dia lahir dari Siti Maryam tanpa bapak. Jadi dia punya anggapan yang ngehamilin Siti Maryam adalah Tuhan, gitu jadinya. Makanya Isa itu adalah anak Tuhan, makanya dia kejar-kejar itu kan ya. Nah terus ditangkap itu ya, padahal itu yang diserupainya. Nabi Isa-nya makan ke langit. Bahkan sampai hari ini salah satu nabi yang masih hidup Nabi Isa ya. Ada berapa nabi yang masih hidup? 1 Nabi Isa, 2 kedua Nabi apa? Khidir ya. Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir itu penjaga laut ya. 3 yang ketiga Nabi apa? Nabi Isa, Nabi Khidir, satu lagi itu Nabi apa? Nabi Idris ya. Nabi Idris di mana? Nabi Idris ya. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris. Kalau Nabi Idris kan pernah minta ke Allah, pengen tahu surga dan neraka gitu. Diajaklah sama malaikat. Pertama ke neraka dulu. Udah diajak ke neraka, terus keluar. Yang kedua diajak ke surga. Begitu diajak ke surga, beres kan, udah tahu, ayo keluar. Tapi pas keluar, terompahnya, sendalnya ditinggal di surga. Begitu di luar, kata Nabi Idris, aduh malaikat, maaf, saya mau balik lagi ke surga. Apa balik ke surga? Nggak boleh. Oh, sendal ketinggalan. Oh iya, ya udah, masuk lagi dia ke surga. Begitu di surga, suruh keluar. Ayo udah keluar, udah ada sendalnya, ayo keluar. Kata Nabi Idris begini, emang dari mulai kapan ada cerita orang masuk surga bisa keluar? Kata Nabi Idris gitu. Kata malaikat, iya juga ya. Kalau memang saya berdosa, kata Nabi Idris, kan orang berdosa sebelum ke neraka masuknya, sebelum ke surga masuk kemana? Ke neraka kan. Kalau emang saya berdosa, kan tadi saya udah ke neraka. Tadi kan saya udah dimasukin ke neraka, terus saya keluar. Nah sekarang saya udah masuk ke surga. Emang ada ceritanya orang udah masuk surga bisa keluar lagi? Kata malaikat, iya nggak ada sih. Kalau itu di surga mah nggak ada cerita keluar. Kalau di neraka mah ada ya. Orang habis dosanya dikeluarin, kecuali orang kafir. Tapi kalau orang masuk surga, nggak ada satu dalil pun yang menjelaskan ada orang masuk surga keluar lagi, nggak ada. Kecuali Nabi Adam ya, yang awal itu ya. Ya kayaknya Nabi Idris kali ya, sudah hidup di surga kali begitu ya. Hidup sampai, tar cari lagi ya, takut salah. Kalau Nabi Isa hidup, diangkat hidup sampai hari ini.
Bahkan nanti ya Nabi Isa masih punya tugas di hari kiamat itu ya. Bukan di hari kiamat, menjelang kiamat ya. Nanti di depan dibahas itu ya. Salah satu tanda kiamat besar apabila Nabi Isa sudah turun, Imam Mahdi sudah turun, Dajjal sudah turun, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, itu ya, banyak nanti ya. Jadi asalnya mah iman bener umat Nabi Isa tuh ya. Nah begitu Nabi Isa udah disalib, bukan Nabi Isa ya, yang diserupainya disalib. Nah ini jadi ngecapruk, jadi sesat dia ya. Kenapa? Karena dia merubah itu ya di ayat tadi ya. Mereka merubah Injil asli gitu. Itu kesalahan orang Nasrani. Pendapat kafir Nasrani ini didakwa oleh Allah kepada Nabi Isa. Jadi begini nih. Semua nabi, jangankan nabi ya semua manusia lah, termasuk nabi, itu semua punya dosa. Hanya satu nabi yang gak pernah punya dosa. Siapa? Nabi Muhammad doang. Selain Nabi Muhammad, rasul-rasul yang lain semua pasti punya dosa walaupun satu kali. Makanya Nabi punya gelar maksum, dijaga dari dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jangankan dosa yang udah, yang belum dikerjakan aja udah diampunin sama Allah. Saking Nabi mah maksum, satu-satunya. Karena Nabi yang gak punya dosa satu-satunya, maka syafaatnya juga beda. Nabi mah syafaatnya syafaatul uzma. Kalau nabi-nabi yang lain mah gak ada. Apa itu syafaatul uzma? Fi paslil qada. Nanti di depan ada juga ya. Hanya Nabi Muhammad yang bisa merubah vonis Tuhan. Misalnya ya, nanti kita disidang, diperiksa, dihisab. Ternyata amal kita banyakkan amal jelek. Berarti kan vonisnya neraka. Nah, hanya Nabi Muhammad kalau kita dapat syafaatnya Nabi, asalnya divonis neraka, dengan syafaatnya Nabi bisa dirubah jadi masuk surga. Itu hanya Nabi doang. Makanya mengapa kita harus sangat berharap syafaat Kanjeng Nabi itu begitu ya. Karena itu salah satu opsi yang bisa menyelamatkan kita ke surga, syafaatnya Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Karena ngandelin amal yang mana kan repot gitu ya. Jadi dua yang kita harapkan nanti ya di akhirat. Satu, syafaatnya Kanjeng Nabi. Kedua, maafnya Allah. Yang kemarin Nabi jelasin itu ya. Ada orang yang setelah dihisab dosanya ternyata banyak, dia udah sedih, udah takut karena udah kelihatan neraka. Ternyata sama Allah dosanya dimaafkan, akhirnya ke surga. Nah itu ya, Allah itu punya itu. Allahumma innaka afuwun karim, bahwa engkau itu adalah pemaaf dan maha baik ya Allah. Tuhibul afwa, Allah itu sangat suka memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkan kami semua ya Allah ya Karim, wahai Allah yang maha baik. Nah itu yang kita sangat harapkan ya. Karena sekali lagi ya, ngandelin amal mana yang ada dosa mulu kita mah kan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan aja kalau kita sering berharap mah ya ngemis ke Nabi, ngemis ke Allah, mudah-mudahan Nabi kasih syafaat, mudah-mudahan Allah ngasih maaf kan begitu ya. Walaupun dosa banyak kita tetap selamat kan begitu. Nah, salah satu dosanya Nabi Isa, nah ini ya, semua nabi punya dosa. Nah, kalau Nabi Isa dosanya apa? Ini nih. Ini yang jadi dosanya Nabi Isa nih ya. Sampai nanti di akhirat Nabi Isa didakwa sama Allah. Ini dakwanya nih. Wahai Isa, kata Allah, apakah umatmu diperintahkan untuk menyembahmu? Gitu. Kan cuma Nabi Isa kan yang dianggap Tuhan. Nabi-nabi lain kan gak ada ya. Hanya Nabi Isa doang yang dianggap Tuhan sama umatnya ya. Gara-gara lahir dari ibu yang tidak bersuami kan gitu ya. Ditanya sama Allah, Isa, kamu emang nyuruh umatmu nyembah kamu? Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, Maha suci engkau,
Aku tidak pernah mengatakan demikian, tidak pernah memberikan doktrin seperti itu. Gitu. Jadi gara-gara itu Nabi Isa didakwa nanti sama Allah ya. Nah ini dijelaskan dalam Al-Maidah bareng. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka antal allamul ghuyub. Wa qala, ketika Allah berkata, ya Isa, Isa anak Maryam, a'anta qulta linnas, apakah dulu kamu pernah ngomong kepada umatmu, ngomong apa? Ittahizuni wa ummi ilahain. Umatku, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan, min dunillah, selain Allah gitu. Isa, emang dulu di dunia kamu pernah bilang, pernah memproklamirkan, pernah nyuruh kepada umatmu agar kamu dan ibumu Maryam dianggap Tuhan gitu. Ini gara-gara umatnya nganggap Tuhan ya. Lamun cek orang Tasik mah katempuhan buntut kucing gitu nya. Aing teh hayang dijadikan Tuhan gara-gara sia aing jadi didakwa gitu ya. Katempuhan buntut kucing ya. Orang yang makan nangkanya, aku yang dapat. Waduh, si adangkalan itu namanya ya. Apa kata Nabi Musa? Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Gak mungkin aku ngomong sesuatu yang bukan hakku gitu. Tuhan itu kan hakmu, masa aku ngaku-ngaku jadi Tuhan? Gak mungkin, kata Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Tapi sebetulnya mah kalau emang aku ngomong begitu, atau engkau juga maha tahu. Nah awas nih ya, ini jangan diartikan Allah nanya begitu bahwa Allah teh kagak tahu. Jangan ya, awas. Lagi-lagi Al-Quran itu kan pelajaran, gitu ya, pelajaran. Di sini tuh ada pelajaran buat kita, buat Nabi Isa. Apa pelajarannya? Hati-hati ketika kita menjadi orang istimewa. Jangan-jangan apa? Kalau kita nggak hati-hati, orang nanti mengkultuskan kita. Nggak sedikit ya orang mengkultuskan seseorang. Kenapa? Karena orang itu sangat istimewa. Makanya para wali-wali mah suka melakukan sesuatu yang janggal menurut kita ya. Yang janggal, padahal tujuannya dia sedang menutupi kewaliannya. Kayaknya hati-hati nih kalau ngelihat orang yang nyeleneh ya. Jangan berani-berani main ponis aja. Misalnya ngelihat orang telanjang, misalnya gitu ya. Tiba-tiba orang telanjang gitu. Terus kata kita, dasar orang gila. Itu bisa jadi wali yang sedang menutupi identitas kewaliannya. Karena kalau nggak begitu kacau. Karena ingat ya, wali itu kan ada dua. Ada wali mastur, ada wali mashur. Ya, wali itu ya. Kalau wali mashur diketahui walinya sama kita juga, sama orang biasa kita tahu kita itu wali. Ada wali mastur yang memang kewaliannya ditutupi, yang tidak ada yang tahu dia wali kecuali teman yang wali lagi. La ya'riful wali ilal wali. Itu namanya wali mastur. Nah, yang wali-wali mastur biasanya melakukan sesuatu supaya dia tidak dianggap wali, gitu. Kadang suka nyeleneh kelakuannya teh. Begitu ya. Nah, ini pelajarannya begitu ya. Isa, kamu ini orang istimewa. Kamu itu lahir tanpa bapak.
Istimewa nggak lahir tanpa bapak? Istimewa banget ya. Kamu lahir ada bapaknya nggak? Biasa kamu makan. Kalau tanpa bapak berarti luar khariqul adat kan, keren. Tapi ada ya ibu-ibu yang nyeleneh. Anak saya juga sama Pak Ustadz. Kenapa? Anak saya orang yang perawan. Iya kenapa? Kemarin dia lahiran nggak ada bapaknya. Sial dan kalah, anak ibu mah jinah itu mah ya. Bukan lahir nggak ada bapaknya ya. Anaknya jinah itu mah ya. Jadi kagak jelas bapaknya ya. Nah ada katanya anak saya juga baru lahir nggak ada bapaknya katanya. Ya iyalah anak ibu mamis jinah ya. Istimewa Nabi saya lahir tanpa bapak. Hati-hati Isa, kamu istimewa. Kalau kamu nggak hati-hati, nah ini kasusnya. Umat kamu jadi nganggap kamu sebagai Tuhan. Ya jangan jauh-jauh lah guru kita ya, Abah Haji. Coba lihat Abah Haji, oh, kamu susah ya, kamu belum ketemu mungkin ya. Abah Haji itu ya Allah ya, ngebeko Abah Haji mah, ngebeko itu beko gitu. Make kolor doang di atas dengkul Abah Haji ya, kaos pendek gitu. Tangannya juga kalau kita pegang kasar, Abah Haji mah kasar banget ya, nggak ada lembut-lembutnya ya. Karena tiap hari kerja loh, di bengkel, di bangunan, pokoknya. Karena emang cerdasnya melebihi profesor kali ya, lebih insinyur. Apa aja bisa Abah Haji ya. Ngebengkel bisa, ngelas bisa, bikin bangunan bisa, bikin gambar kayak arsitek bisa, sound system bisa. Udah luar biasa ya. Pinter banget. Emang syarat wali kan harus pinter ya. Salah satu syarat wali itu harus pinter. Kalau kamu pengen jadi wali harus pinter dulu. Nggak ada wali yang bodoh, nggak ada wali yang bodoh, nggak ada ya. Pinter-pinter wali mah luar biasa. Itu penampilan Abah Haji gitu aja gitu ya. Kadang pakai topi, kadang pakai lepis, nggak ada ajengan-ajengannya. Kalau ngaji juga, kalau ngaji emang gimana? Bajunya kadang pendek, sorban kecil, udah gitu aja. Gua pakai jubah-jubah gede, kepalanya diikat-ikat gudang. Memang kadang begitu ada, tapi langka ya. Kebanyakan Abah Haji. Nah itu kita harus paham gitu ya, kita harus paham. Abah Haji begitu teh, nah gitu ya. Harus ngerti ke situ ya. Karena kalau Abah Haji gak begitu, wah udah dikejar-kejar orang atau Abah Haji. Abah Haji begitu aja hari ini, orang di mana ada Abah Haji udah kayak semut ketemu gula gitu ya. Apalagi kalau Abah Haji tidak menutupi itunya, sudah. Begitu ya. Wali mastur mah ya. Dan resikonya nih, kalau seorang wali mastur kemudian identitasnya terbuka, biasanya nggak lama pasti meninggal dunia biasanya ya. Wali mastur begitu. Kalau ada yang ngebuka aja bahwa dia itu wali lagi ya, udah biasanya nggak lama meninggal. Termasuk Abu Yauji kan ya, itu kan wasilahnya syariatnya kan begitu ya. Jadi seminggu sebelum meninggal ada yang ngebongkar kewaliannya Abah Uji, ada yang ngasih tahu. Nggak lama kan, seminggu meninggal. Kalau Abah Uji bukan wali, yang jarah sekarang nggak bakal ngebludak atuh ya. Kamu kalau nanti jarah ya ke makam Abah Uji, masya Allah, orang nggak berhenti itu jarah. Ya kayak ke Wali Songo gitu ya, kayak ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, ya termasuk ke Gunung Pancar. Orang nggak berhenti jarah itu. Ngapain capek-capek naik ke atas kan kalau kata kita mah ya. Tapi magnet wali mah beda ya. Makanya di Quran dikatakan ya, walau kunta fadzon golizul qalbi lam paddu min hauli. Muhammad, kalau hatimu keras maka umat akan jauh darimu. Umat bakal kabur darimu. Jadi ciri khas wali mah lemah lembut kasih sayang. Sehingga dengan itu manusia teh udah kayak
ketarik gitu ya. Ciri wali yang paling gampang begitulah. Jangankan lagi hidupnya, udah mati juga daya tariknya itu luar biasa ya wali mah ya. Bu Ajengan sampai hari ini apa pernah sepi makamnya? Enggak pernah ya. Itu ciri wali, nyiriinnya gitu aja lah wali mah ya. Itu pelajarannya ya, hati-hati ya. Nanti juga kamu ya, kalau nanti Allah menasibkan, mentakdirkan kamu menjadi orang istimewa, hati-hati gitu. Apalagi kalau udah istimewa, udah di atas lupa daratan, oh bahaya itu mah ya, bahaya. Baru punya santri 30 biji misalnya nanti ya, kamu ya mukim pulang ke rumah udah punya kobong 2 biji, santri 30 misalnya, tiba-tiba pengen poligami misalnya, waduh ya, baru punya santri 30 biji aja udah pengen poligami misalnya, wah repot kayak gitu mah ya. Hati-hati ya. Kalau kata wajengan, beki luhur kudu beki sieun gitu. Khaifina lillah gitu. Beki luhur beki sieun, beki luhur beki sieun. Nah, lamun kitu ke kaluhuranana teh awet gitu. Tapi kalau tambah tinggi, tambah lupa diri, nggak lama, hancur itu mah ya. Naudzubillah. Karena semakin tinggi pohon kelapa, maka semakin kencang juga angin menempa. Tulis bintang, jangan sampai lupa itu. Quote hari ini itu. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin kencang angin menerpa. Kalau jadi rumput kena angin enggak? Jadi rumput tuh yang suka dimakanin kebo kena angin enggak? Kena, tapi ya anginnya juga cemen ya. Tapi kalau kamu jadi pohon kelapa, anginnya nggak main-main. Maka semakin tinggi harus hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati pohon kelapa rubuh. Kalau nggak pengen kena angin kenceng, jangan jadi pohon kelapa, jadi aja rumput. Anginnya kecil. Cuman harus nerima kalau diinjek-injek sama kebo. Dan harus nerima diberakin sama kebo. Nah itu kalau hidup jadi rumput gitu. Anginnya sih gak kencang, cuma dikit-dikit diinjak, dikit-dikit diinjak gitu. Itu kalau jadi orang hina, orang rendah gitu. Ujiannya gak gede ujiannya. Itu pilihan hidup ya, pilihan hidup. Mau jadi orang tinggi apa orang yang rendah kan begitu ya. Tapi yang jelas dari ayat ini sekali lagi pelajarannya Allah mengingatkan kepada Nabi Isa, harusnya kamu hati-hati Isa, kamu itu adalah orang spesial gitu. Kesalahannya di situ ya, Nabi Isa enggak hati-hati sehingga dianggap Tuhan sama umatnya, sehingga didakwa di akhirat. Jadi Allah bertanya begini bukan berarti Allah enggak tahu, awas ya. Ini pelajaran ayat ini teh. Mengandung pelajarannya. Terus 2, yang menyimpang dari qiyamu atau waridiyah disebutnya kafir batiniyah. Siapa? Yang mengatakan Allah tidak qiyamu binafsi, sebab Allah berada pada tubuh manusia, sehingga mereka menghilangkan syariat Islam. Sebab komando perintah Allah tergantung kemauan manusia. Sebab Allah ada pada tubuh manusia. Perintah Allah ada di dalam Quran, mereka simpangkan kepada yang sesuai nafsunya. Jadi orang kafir batiniyah mah punya anggapan Allah itu berada di dalam tubuh kita, kemudian komandonya terserah kita gitu ya. Berarti ini menyimpang, kan Allah nggak butuh tempat kan gitu ya. Kalau dia nganggap Allah ada di tubuh kita, berarti Allah butuh tempat. Nah itu penyimpangannya di situ ya, batiniyah ya. 3 pula sifat yang mengatakan alam ini qadim, Allah pun terdapat di dalamnya, di alam. Pergerakan alam berarti pergerakan Allah. Akidah ini orde barunya disebut kafir ibahiyah, dahriyah, samsato, materialis, atau disebut orang
komunis. Jadi orang Pulasipama punya anggapan Allah bersatu dengan alam gitu ya. Berarti butuh tempat ya. 4. Mujasimah, yang mengitikadkan Allah berdiri, kakinya di bumi, kepalanya di aras, berbentuk pemuda atau kakek-kakek. Ini tambah ngecapruk ini ya keyakinannya. 5. Mujasimah nuroniyah, yang mengitikadkan Allah adalah sinar langit dan bumi. Jadi dia punya anggapan Allah itu sinar. Dia ngambil dari ayat surat Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Dari ayat ini salah kaprah ya. Jadi dia ngartiinnya Allah itu cahaya gitu ya. Padahal yang dimaksud Allah itu yang menyinari langit dan bumi, bukan Allahnya cahaya gitu ya. 6. Karomiyah, yang mengitikadkan Allah itu bertempat di aras. Golongan ini dinamakan Karomiyah sebab sponsornya atau pimpinannya namanya Ibnul Karom ya. Kayaknya disebutnya Karomiyah ya. 7. Sebagian dari Syiah. Nah, Syiah, kalau Syiah itu banyak ya. Jadi yang disebut Syiah itu macam-macam ya. Syiah itu yang terlalu mengagung-agung Sayyidina Ali ya, Syiah itu ya. Manusia kelompok yang terlalu mengagung Sayyidina Ali dan putranya Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Tapi kesalahannya ini Syiah yang salah nih, Syiah yang salah karena Syiah banyak ya. Bagian Syiah itu banyak. Salahnya mereka, Syiah yang salah, mengagungkan Sayyidina Ali tapi berani menghina, mencaci maki sahabat yang sesisanya. Bahkan mereka punya anggapan begini, seharusnya yang menjadi khalifah itu yang pertama Sayyidina Ali, jangan Abu Bakar gitu. Akhirnya dia membenci Abu Bakar, membenci Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, termasuk Siti Aisyah dibenci. Ini disebutnya fanatik buta kalau kayak begini ya. Maka agama melarang fanatik buta itu ya. Nggak boleh. Apalagi urusan akidah ya. Itu orang Syiah. Banyaknya ya Syiah itu adanya di Iran ya, di Iran. Bahkan ada satu ritual yang disebut dengan Hari Karbala ya, di Iran itu ya. Ada satu ritual disebut Hari Karbala. Hari Karbala itu apa? Hari di mana Sayyidina Husain waktu itu dibunuh, dipenggal itu ya. Di apa namanya itu? Daerahnya itu. Ya di Karbala ya, namanya itu Karbala, nama daerahnya itu Karbala. Adanya di Iran, Karbala itu. Nah, itu selalu dirayakan setiap tanggal 10 Muharram, Karbala itu ya. Dan ini nih nggak rasionalnya tuh mereka ketika merayakan hari Karbala itu mencambuk dirinya sendiri. Kalau Karbala itu di YouTube kamu lihat. Jadi dia buka baju, pakai celana, bawa ada yang bawa pedang, ada yang bawa ini, jadi dicambukin gitu sampai berdarah-darah gitu. Kata dia mah dalam rangka merasakan sakitnya Sayyidina Husain waktu itu gitu. Kata dia gitu. Tapi kan emang ada cara ritual agama yang semacam itu kan nggak ada gitu. Itu Syiah yang sesatnya ya. Nah, ada sebagian Syiah yang ini, yang nomor 7. Ada yang mengitikadkan bahwa Allah itu menitis di Sayyidina Ali. Nah, ini lebih parah lagi ya. Sampai punya anggapan Allah itu titisan Tuhan itu adalah Sayyidina Ali gitu. Kan parah ya. Makanya kafir, Syiah yang ini mah kafir. 8. Yahudi. Siapa Yahudi? Yang mengitikadkan Allah punya anak, Uzair. Nah, kalau Nasrani menganggap Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan. Nah, itu bedanya Yahudi dan Nasrani. Atau bahwa qalatil yahudu
Ujairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Ujair itu putra Allah gitu. Kalau Yahudi umatnya Nabi apa? Tadi Nasrani umat Nabi apa? Isa. Kalau Yahudi Musa. Ya. Yahudi itu umat Nabi Musa. Kaumnya disebut kaum apa? Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Keturunan Nabi Yakub. Jadi nama lain Yakub, Nabi Yakub adalah Israel. Anak-anaknya maka disebut Bani Israel. Itu ya. Nah, salah satu anak Nabi Yakub ada yang namanya Yahuda. Dari si Yahuda itulah jadi satu bangsa sekarang disebut Yahudi gitu. Siapa Yahuda? Yahuda itu adalah orang yang menjadi sponsor utama perencana pembunuhan Nabi Yusuf. Yahuda itu kan anaknya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub kan salah satunya Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nah, yang punya niat jahat, perencana untuk ngebunuh Nabi Yusuf itu si Yahuda gitu. Makanya sampai sekarang ya Bani Israel itu turunan orang Yahudi itu keras-keras luar biasa ya. Orang-orang yang keras. Kalau Israel itu Bani Israel bukan. Walaupun ada juga orang Israel yang keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi maksudnya gitu ya, keturunan Yahuda. Makanya watak orang Israel luar biasa keras ya. Bahkan dunia juga nggak bisa menaklukkan ya sama orang Israel hari ini ya. Amerika negara superpower adidaya nggak bisa naklukin Israel ya. Coba ya, kalau secara logika masuk akal enggak? Satu negara Israel nyerang saudara kita di Palestina yang ada di jalur Gaza, masuk akal enggak? Kenapa? Gaza itu cuman sejalur, Gaza itu. Jadi kalau kamu pengen tahu Gaza itu suatu tempat yang cuman satu jalur doang, enggak gede, enggak panjang. Kayak inilah jalan Bawang Tengah, nah gitu ya. Dari sini sampai sono lempeng segitu doang tuh Gaza. Jadi penduduknya cuma segitu-gitunya doang. Enggak banyak Gaza tuh dan kecil tempatnya. Jadi Gaza itu bukan se-Palestina senegara, bukan. Sejalur gitu doang, namanya jalur Gaza. Diserang sama Israel. Israel negara bukan? Negara yang mana alat perangnya segala macamnya, aduh, nggak imbang, nggak apple to apple. Israel harus ngelawan orang-orang yang ada di jalur Gaza. Dunia sudah mentertawakan. Ngapain sih Israel? Gitu. Terus yang parahnya lagi nggak kalah-kalah lagi ya, saudara kita itu di Gaza ya, udah puluhan tahun diserang nggak kalah-kalah, nggak habis-habis ya. Ya dasar Allah ya yang nolongnya kan gitu ya. Padahal kalau secara syariat ya elah cuman segitu doang kan gitu ya. Diserang 3 hari habis kan gitu ya. Ini udah puluhan tahun ya nggak habis-habis itu ya. Dasar Allah yang nolongnya ya. Dunia sudah memperingati, udah mau ngapain kamu gitu. Dasar emang keras kepala orang Yahudi mah gitu. Nggak bisa, nggak didengar omongan orang. Bikin segala perjanjian sampai hari ini nggak beres-beres ya. Sampai sekarang ya, yang terakhir nih, Indonesia alhamdulillah ya konsisten dari zaman Soekarno. Presiden kita semua konsisten. Berdiri
di garda terdepan untuk membela Palestina. Salah satunya sekarang Prabowo. Apa yang dilakukan sama Prabowo? Nah, sekarang Prabowo sedang melakukan satu jadi ada satu wadah lagi nih sekarang, dan Indonesia Prabowo masuk ke wadah itu. Namanya apa gitu lupa itu. Nah, itu tujuannya supaya Indonesia bisa memantau pergerakan Israel gitu. Jadi alhamdulillah negara kita peduli banget untuk kemerdekaan Palestina. Ya walaupun sudah ada nasnya itu mah ya. Memang sebelum kiamat Palestina nggak bakal berhenti perang gitu ya. Ya tapi walaupun sudah di nas begitu bukan berarti kita harus pasrah, tidak. Tapi itu harusnya dijadikan kesempatan untuk kita ikut andil terlibat dalam perjuangan mujahid-mujahid saudara kita yang ada di sana, supaya kita juga termasuk kategori yang menolong saudaranya. Nah gitu ya. Jadi wah udah ada nasnya udahlah biarin. Nah bukan begitu gitu ya. Harusnya malah jadikan kesempatan. Nah itu orang Yahudi itu ya, itu disebutnya nabinya Nabi Musa. Jadi kaum Nabi Musa Yahudi itu ya. Din qiyamu binafsi, perlawanan, kebalikan qiyamu binafsi adalah ihtiyaj. Ihtiyaj itu artinya butuh. Allah butuh tempat, Allah butuh yang mengadakan, dan itu mustahil. Nisbat antara qiyamu dengan perlawanannya. Ini nisbatnya nih. Satu, tidak memerlukan tempat dan tidak butuh kepada yang mengadakan. Siapa? Allah. Nggak butuh tempat, nggak butuh yang mengadakan. Dua, memerlukan tempat tapi tidak butuh yang mengadakan. Apa? Sifat Allah ya. Sifat Allah butuh tempat gak? Butuh. Tempatnya di mana? Di zat Allah. Tapi sifat Allah butuh yang mengadakan gak? Ya enggak, karena itu makan sifat Allah. Allah kan gak butuh yang mengadakan. Tiga, butuh kepada yang mengadakan dan butuh tempat. Tempatnya tidak pasti, pindah-pindah. Siapa itu? Makhluk. Kita mah butuh tempat, butuh yang mengadakan. Terus tempat kita mah pindah-pindah ya, gak netep kan. Kemana aja jalan. Kayak si Jaki nggak mau diem ya, ayo aja. Lupa mulu itu mau dibawa ke konter Ayah Jumel si Jaki itu ya, biar baterainya diganti gitu. Jangan terlalu energinya itu terlalu kencang gitu ya, harus diganti ya. Kalau nggak bawa ke Bang Boping, akinya suruh diganti aja aki yang jelek gitu, jangan dikasih aki yang kencang. Kalau nggak bawa ke Bang Malek, voltase listriknya turunin gitu, jangan terlalu kencang gitu, kacau. Awas ya, jangan dihalangin. Ingat, si Jaki itu jangan dihalangin, nggak bisa dilarang, dia mah diarahkan ya. Kayak nafsu bisa dimatiin nggak? Enggak. Tugas kita hanya mengarahkan doang. Dia mau ke situ arahin, jangan itu jelek. Nah gitu. Si Jaki jangan ditahan, dia nggak bisa dia. Nantinya yang ada teriak, nangis aja, diberisikan itu ya. Diarahin aja, dipantau, diarahin. Pokoknya sepanjang itu nggak berbahaya, antepin. Nah kecuali udah berbahaya baru gitu ya. Karena kalau kita tahan, nanti energinya nggak habis-habis. Kalau energinya nggak bisa habis, nggak diem jadinya, kita jadi capek sendiri. Ya itu Abi lagi ngeliatin dia balik udah ada 1457 kali yang itu ke dapur, ke masjid, ke dapur. Selama kita ngaji ada kali sejam sama kita ya. Ada udah 475 kali balik itu ya. Biarin antepin aja. Karena memang ya itu ya, Allah mendesainnya begitu ya. Anak yang hiperaktif maka digerakkan, dengan bergerak jadi capek. Nanti udah capek tidur gitu, udah biarin tidur gitu. Tahu sampai kapan kali itu ya. Tapi biarin lah. Emang lagi bagian kita ya, lagi ada di sini. Awas, jadi jangan itu-ituin ya, karena ntar jadi berisik, jadi biarin aja. Panjang kayaknya biarin aja. Biar capek ya. 4, butuh yang mengadakan, butuh tempat, dan tempatnya pasti, nggak pindah-pindah. Itu apa? Sifat makhluk, sifat kita.
Kayak apa sifat kita contohnya? Sifat manusia kayak apa contohnya? Banyaklah sifat kita. Kayak apa contohnya? Sifat manusia itu kayak apa? Pemalu, pemarah, pinter, bodoh, banyak lah. Kesinggungan, ya itu sifat semua ya. Sifat kita butuh yang mengadakan gak? Butuhlah Allah. Butuh tempat gak? Di mana tempatnya? Sifat kita tempatnya di mana? Ya di kita, tempatnya di kita. Tempatnya pasti apa pindah-pindah? Pasti. Di mana? Di kita. Beda sama kitanya. Kalau kita butuh tempat tapi tempatnya nggak pasti, pindah-pindah, kita mah kayak Jaki gitu. Tapi kalau sifat kita, kamu pemalu, itu pemalu ada di dalam diri kamu. Itu pemalu pindah-pindah nggak? Kali pindah kemana dulu, kemana enggak, di kamu aja diem, ya gitu ya. Itu nisbat qiyamu binafsi dan dinnya.